juga ada Balmon yang tukang ngacak-ngacak, ada Balmon, ada Alice. Ini bener-bener mau kalah late sih kalau dari kabar. Persiapan mungkin ya, karena ini BO3 kan persiapan. Ini mungkin pertandingan pertama mereka bertemu, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi mereka bertemu dari Provinsi Maluku dan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kayak sama-sama mungkin confirm hero-nya dulu kan, hero-nya yang mereka amanin gitu. Betul. Kata Kara Granger. Oke, Granger ya. Sebenarnya Granger tuh enaknya adalah dia scalingnya masih early sih, early by level kan. Dia scaling by level, level 4 dia udah bisa dapetin Rhapsody dengan Death Sonata. Dia bisa tabrakin karena teman-teman dari Kalimantan Barat. Tapi kan kita nggak ada yang tahu, di dalam Land of Dawn semuanya bisa terjadi. Apapun itu semuanya bisa terjadi, bahkan Lord aja belum tentu menentukan kemenangan. Benar Ya kan? sekali. Ya itu dia tadi pick and ban pace-nya dari kedua tim atau kedua provinsi kita, yaitu Maluku dan Kalimantan Barat. Nah, kalian sendiri para pendukung yang mana nih? Yap. Taruh yo di comment section hashtagnya, hashtag tim Maluku atau hashtag dari Kalimantan Barat. Support provinsi kalian untuk PON 20 Papua 2021 kali ini. Pasti semuanya lagi pada berdoa nih, berangkat Papua, berangkat Papua. Iya, pengen banget ngebanggain provinsinya ya nggak sih? Pasti bawa nama provinsi itu kayak waduh. Kadang kalau tadi aja nyanyi Indonesia Raya gue sedikit merinding. Iya loh, kayak deg-degan, ngekesnya deg-degan banget. Aduh, gimana ya gitu kan. Aduh, tapi ya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan karena ini adalah Best of 3 series. Dan Land of Dawn, here we come! Ya man, kita lihat di sini dan tampaknya dari tim Kalimantan Barat ya udah mulai mencoba mengganggu ya, mengganggu ke arah. Tapi di sini juga ada Popol Kupa dari Maluku yang nggak mau colongan juga, langsung berantem di tengah-tengah dari Koju sama Frankie. Koju masih bisa menghindari tapi saling bertukar, masih basic attack aja sih ya sebenarnya. Masih begitu ya. Untung di situ Koju bukan Mogu ya. Kalau nggak aku bingung nih nge-cast sama Mogu juga gitu kan ya. Tapi kita lihat kali ini Vermicell di arah atas juga sudah dibuka sama seorang Stefano, tapi First Blood akhirnya berhasil didapatkan sama seorang Stewart. Di sisi lain kalau kita lihat kali ini ada seorang Kevin masih harus menggunakan flickernya untuk kabur karena dikejar sama dua pemain dari tim Maluku. Satu poin yang cukup bagus di awal untuk tim Maluku dengan pergerakan yang cukup cepat juga ya. Ini di bawah 1 menit dia udah dapat 1 kill loh. First Blood itu mungkin kalau menurut gue itu agak sedikit shock terapi ya bagi tim Kalimantan Barat nih. Di awal-awal sudah terpick off satu hero tadi, yaitu Jauheadnya ya dari siapa, Frankie tadi itu. Tapi kita lihat di sini ada di arah mid lane ada Popol Kupo yang sudah terkena ejector dari Jauhead tadi. Frankie yang mungkin mau membalaskan dendamnya tapi masih bisa menghindari dan masih colek-colekan aja masih menghindari. Tapi kita lihat Stewards yang mencoba mengganggu dari Randy tapi masih bisa berlindung ke arah turret juga di sana. Vel, gimana Vel menurut lu di awal-awal ini? Masih cukup baik sih kalau menurutku bilang, karena aku bilang dari awal Maluku tuh punya hero yang early yang cukup bagus. Kalau mereka berhasil memanfaatkan bakal bagus sebenarnya sudah sangat gak butuh Tempest of Blade baru dikeluarkan untuk menghindari dari Popol Kupa saja. Dan Al-Razali kali ini berhasil dapetin 1 poin untuk dirinya. Pergerakan yang cukup cepat kali ini dari seorang Al-Zaral, namanya susah ya, Al-Razali. Al-Razali. Ya itulah, tapi kita lihat di sini ada Ikino yang dengan Grangernya masih mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold ya, mempercepat mendapatkan item pertamanya. Kita lihat bahwa as we know sebagai Granger itu benar-benar memanfaatkan illusion power dengan diri ya. Tapi kita lihat di sini ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek oleh tim Maluku. Ada Novianda yang mencoba untuk mengganggu gue, tapi di sini juga ada Jauhead yang udah berhasil mendapatkan Lunok. Ada Frankie juga yang berusaha mencoba untuk kabur. Dan Popol Kupa harus tertidur pula di arah lane out. Maluku kehilangan momentum untuk ke arah Turtle yang pertama. Bagaimana ini ya? Ya, tapi kayaknya kali ini mereka masih mencoba untuk fight di arah sana, tapi Turtle masih bisa untuk diambil oleh seorang Link dengan adanya Retribution. Dan di sisi lain ternyata seorang Alice mampu untuk mendapatkan gold shield turret sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan dia benar-benar cukup kaya, cukup nyaman di dalam laning phase-nya dan belum terganking sama sekali dengan kehadiran dari seorang Lunox. Malah, seorang Lunox yang berada di sisi mid lane kali ini berhasil tershutdown 2 kali berturut-turut. Padahal dia merupakan salah satu penopang untuk dibawa ke mid lane game. Gas-gasan ejector telah dilakukan karena seorang Lunox masih digunakan berdiri of Order, tapi Rhapsody dikeluarkan karena seorang Frankie masih mencoba untuk menahan damage, tapi SMG dari seorang Kevin masih terlalu sakit. Death Sonata masih bisa dihindari dan here we go. Tidak ada yang berhasil tershutdown di arah tengah. 3-2 untuk poin kill, gold kurang lebih sama di ini, walaupun tadi dari Kalimantan Barat berhasil mengunggul satu di Turtle pertama, tapi lebih dari Xbox yang berhasil mendapatkan 1 orang. Maluku mendapatkan 1 poin kill ke arah Frankie lagi dan lagi tadi.
Iya. Ada apa dengan Jalfed ini? Tampaknya tadi lumayan aman, tapi sekarang malah banyak terganggu. Iya, kayaknya memang harus bermain cukup galak, tapi lihat sebelah sana dari seorang Link masih mencoba untuk kabur, masih ada Vince Voice kali ini. Lunox belum bisa untuk mengenakan dari kening chaosnya ke arah seorang Razali kali ini dan masih bisa untuk mundur. Sayang sekali seorang Link merupakan hero yang cukup penting untuk di shutdown. Mungkin dari tadi ya kerjaan Frankie itu adalah open vision, makanya dia tuh sampai tershutdown 2 kali berturut-turut. Tapi selain itu juga sebenarnya mereka cukup untung sih. Yang di shutdown adalah seorang roaming, sedangkan yang mereka dapatkan adalah seorang mid lane dari sisi Maluku. Tapi di sisi atas, Last Instance dia belum bisa dapetin siapapun. Malah di sisi bawah ada sedikit mirroring yang dilakukan sama teman-teman dari Maluku, bernukarkan satu turret atas dan juga turret bawah saja. Bener banget, Vel. Dan ini kali bertukar turret ya, satu turret dua-duanya sudah hancur. Tapi kita lihat ada di arah mid gap. Ada Frankie yang mencoba untuk masuk ke dalam mid gap, termasuk Onyx di situ. Kita lihat di situ ada Koju yang apa kami sih? Elis mendapatkan 1 kill ke arah Pobol 4. Kevin juga tidak bisa selamat, saling bertukar kill. Granger mendapatkan 1 orang ke arah Beatrix. Grangernya masuk ke arah belakang ternyata. Iya. Dengan Dead Sonata memang dengan jarak yang cukup jauh kali ini dari seorang Granger bakal enak banget sih untuk kunci ke arah backline hanya dimiliki sama Kalimantan Barat ya kali ini ya. Dan Maluku entah gimana sekarang mereka lagi bener-bener stuck banget, tapi di sisi tengahnya justru malah coba untuk kita balik sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Tempest of Death dikeluarkan mengenai 2 sekaligus Flowing Blood. Berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Lunox dan 1 pemain lagi-lagi berhasil diculik. Mereka masih mencoba untuk menukarkan 1 demi 1 sih. Pemainnya dicoba untuk diunggulkan secara gold. Dan sebenarnya itu melakukan rotasinya bagus, tapi kalau mereka benar-benar stick kayak gitu lama-lama, putaran dari EXP dan juga dari sisi Kalimantan Barat adalah 2 kali turtle yang sudah diselamatkan sama teman-teman dari Kalimantan Barat sendiri. Tapi yes, kita akan segera masuk kembali lagi ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan antara teman-teman dari Kalimantan Barat dan juga teman-teman dari tim Maluku kali ini yang memperebutkan slot mereka nantinya untuk maju ke babak selanjutnya ya. Yes, tapi tetap lagi-lagi bakal coba untuk di-setup sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Teman-teman Maluku tahu position dari seorang Kuko sudah memberikan informasinya, tapi gak ada yang berani maju ke area ini karena depan malah ada karena seorang Koju tidak akan bisa untuk selamat. Tempest of Blade ke arah depan. 1 poin kill lagi berhasil di-secure, tapi lihat datang seorang Beretta, masih ada Phantom Slash, an eye for an eye, dan Stewart kali ini berhasil membalaskan 1 dendam dengan 1 Kevin yang sudah terpegang. Mendapatkan keuntungan dari tim Kalimantan Barat karena masa yang kedua nih, tapi kita lihat di sini ada dari arah mid lane mencoba untuk menghancurkan turret di arah mid lane-nya, di mana yang kita tahu kalau mid lane turret itu adalah sangat penting untuk ke arah late game nanti. Dan kita lihat di sini ada Novianda yang mencoba untuk kabur menggunakan skill dari Balmonnya, tapi tampaknya masih menahan tempo. Kita lihat karena masih butuh banget ya gold di 10 menit awal ini. Tapi yang aku sadar di sini adalah teman-teman dari tim Maluku sudah membuang banyak sekali resource dengan ada Last Insanity, gitu kan, ada itu Final Blow juga tadi sempat terbuka, belum lagi juga ada ya Dead Sonata, tapi mereka tidak berhasil dapetin siapapun. Tapi dia sudah sampai Kevin coba untuk membersihkan ke arah seorang Koju. Dead Sonata tidak mengenai ke arah seorang Frankie masih bisa untuk menggocek, tapi masih ada Bloodout dibuka sama seorang Elis belum bisa mengunci ke arah teman-teman dari tim Maluku dan hanya berfokus ke arah laning ya. Sedangkan Balmon bertemu dengan seorang Beretta di arah bawah. Beretta bakal coba untuk dipukul pulang atau justru Balmon yang bakal coba untuk dipukul pulang. Mereka masih mencoba untuk dapetin permainan objektifnya, berfokus dengan 4 lawan 5, bahkan 2 hero-nya bakal coba untuk melakukan split push di 2 lane sekaligus. Kalimantan Barat punya laning yang cukup kuat sih kalau menurut aku. Pergerakan mereka benar-benar disiplin dan mereka tahu kapan in and out ya. Betul banget, apalagi gue bener-bener fokus ke arah atas, itu ke arah Elis sendirian banget. Enak banget dia mukulin pundi-pundi gold dari sininya. Dan 4 orang atau 3 orang dari Kalimantan Barat. Kita udah mengganggu 5 orang dari datang. Kita lagi kita dapat 1 orang itu jauh head. Dan tidak ada Koju yang tidak aja bisa kabur, tapi masih bisa di-kill oleh Double kill didapatkan oleh Razali dari Provinsi Kalimantan, tapi masih bisa dari Equino masih menjadi buruan Grangernya oleh Link. Tapi di satu sisi lain ada Xbox yang menjadi korban selanjutnya dari tim Provinsi Kalimantan Barat. Elis tidak masuk sekarang ke arah peperangan. Ada itu. Karena Elisa masih coba untuk dapetin spaces sendiri sih, walaupun itemnya sudah mulai jadi, mungkin di sini perbandingan goldnya memang tidak membedakan terlalu banyak item ya. Kalau menurut aku mungkin di situ dia bikin entah Clock of Death-nya atau kalau Meteor Reaper salah satu yang mungkin jadi pilihan. Sebenarnya sebelah sana Flowing Blood karena depan dia berfokus permainan objektif terus-terusan. Kalimantan berhasil melakukan permainan objektifnya dan unstoppable kali ini dengan men-shuttle seorang Steward di arah tengah. Ini teman-teman dari tim Maluku udah agak sedikit kelimpungan. Pergerakan mereka tuh terus sendirian. Ini yang gak bagus sama sekali gitu loh. Ketika mereka punya tim fight hero yang cukup kuat dari sisi tim Maluku, tapi mereka malah berpisah 1 demi 1 mencoba untuk mempertahankan laningnya. Kalimantan Barat ini mengacaukan
pemikiran yang dilakukan sama teman-teman dari tim Maluku gitu. Kayak harus bergerak kemana, kenapa begini, kenapa begitu. Itu jadi pertanyaan cukup besar pada Koju. Bahkan coba untuk di dalam kali ini masih ada Tempat of Blade dikeluarkan sama seorang Limblot, juga dari seorang Elise kali ini. Masih menggunakan Winter Transition-nya. Tapi mode bombardir juga kali ini dikeluarkan sama seorang Beatrix. Tapi Stefano masuk dengan langsung saat itu tanpa mengenai siapapun dari Kalimantan Barat. Dan harus bubar begitu saja. Tapi Gus juga fokus ke arah ini. Tapi kita lihat di sini ada peperangan dan jauh dari korban selanjutnya dari Granger. Ada Beatrice juga yang mendapatkan Xbox ternyata di sana, Pel. Dan tapi kita lihat balik ke arah sebelumnya ya. Tadi peperangannya itu sebenarnya mau dihindari dari tim Maluku. Tapi mendapatkan 1 poin kill di sana. Dan dari last insanity yang dilakukan oleh Xbox atau itu tidak mendapatkan apapun gitu. Sayang banget. Kita lihat di sini ada 3 di bawah. Ada 1 peperangan di situ ada. Kita lihat masih tempat sampai dikeluarkan oleh Al Razali. Kita lihat di sini ada 1, 2, dan tidak apa-apa ternyata. Namanya susah ya. Iya betul sekali, Al Razali ini memang agak sedikit susah ya, agak sedikit traumatik namanya ya buat kita ya. Takut salah sebut gitu kan. Ntar yang disebut Al Razali gitu kan. Iya, tapi di sisi tengah juga tadi Benedetta mau coba melakukan status tapi benar-benar obvious banget sampai bisa ketahuan sama teman-teman dari Kalimantan Barat dan berhasil dihentikan. Lagi-lagi turret dari sisi Kalimantan Barat tuh hampir tidak tertek dan hanya 1 di sisi bawah. Selain itu mereka tidak kehilangan turret sama sekali. Maka di sisi atas kali bertiga Zero mencoba untuk mendapatkan diri karena seorang Balmond. Masih ada Cyclone Eye, masih ada Flicker, masih bisa untuk mundur. Rhapsody-nya masih bisa dihindari bersama dengan Dead Sonata. Nice banget dan teman-teman Maluku ternyata dari tim Kalimantan Barat cuman memancing dengan Blue team turret has been destroyed. Tapi kali ini datang lagi Link ya dong, mau diajakin perang lagi di sini. Lihat sebelah sana Last Insanity pun terpaksa untuk dibuka. Masih ada Flowing Blood, Blood juga. Emang dibuka di area belakang saja untuk menghindari dari seorang Stefano. Tapi here we go, mega kill sudah dikantongi sama seorang Alice dengan Holy Crystal yang sudah dikantongi juga. Alice dengan Holy Crystal itu kayak tanpa tersentuh sih menurut gue. Itu udah kayak dia bisa nyerap life steal dengan enak segala macamnya. Dan kita lihat di sini apa yang bakal dilakukan oleh tim Maluku. Tapi padahal sebenarnya fasenya kan seperti yang kita obrolin di awal, Maluku itu punya keuntungan di late game. Tapi ternyata early gamenya sampai sekarang masih tapi terjadi peperangan di tengah di arah begitu. Turret kita lihat Jupiter yang mencoba untuk dicolek oleh tim Kalimantan Barat berpindah ke arah side dan bawah di sana. Kita lihat ada Xbox yang mencoba untuk melakukan last insanity. Kita apakah akan menjadi korban 1 orang, tapi ada yang berhasil menjadi korban. Masih aja colek-colekan. Iya, masih colek-colekan dan masih belum bisa. Saya sekali walaupun teman-teman dari tim Kalimantan Barat sudah memiliki Lord untuk mencoba dapetin Kara inhibitor dari tim Maluku. Tapi memang high ground bersama tim Maluku tuh cukup kuat dengan adanya Alecto Final Blow dari seorang Benedetta, ditambah juga dengan Rasen sama seorang Xbox. Ini 2 AoE cukup besar, ditambah Rhapsody juga. Damage-nya cukup besar bakal dimiliki sama teman-teman dari tim Maluku untuk menghentikan push yang bisa dilakukan sama Kalimantan Barat. Jadi kalau menurut aku kali ini teman-teman dari Kalimantan Barat freeze lane, pancing teman-teman dari Maluku untuk keluar, pancing war, tapi ketika ada Lord. Jadi ketika mereka bisa dapetin hal itu keduanya gitu kan, ada yang tersiasat dari teman-teman tim Maluku, itu bakal enak banget untuk nge-push ke arah inhibitor. Atau memang kalau misalnya tanpa Lord seperti saat ini gitu, kalau misalnya mereka tersiasat pun, mereka masih bisa punya chance untuk kembali warna ya. Kita lihat di sini ada ejector tadi yang mencoba untuk menangkap ke arah Xbox, tapi ternyata Elite yang di sana terlalu overcommit dan harus menjadi korban. Tempest of Blade masih bisa flicker dari arah Stefano di sana. Electrovane yang belum dikeluarkan. Kita lihat di sini ada 1, 2 skill atau 3 resource skill yang terlalu terbuang. Kita lihat di sana ada Xbox yang masih bisa bertahan. Dia mendapatkan 1 orang Elite dan langsung bertahan lagi. Iya. Besar banget sih soalnya dengan dapetin ke arah seorang Alice, teman-teman dari Kalimantan Barat gak akan mau begitu untuk melakukan war karena Alice adalah sumber damage yang cukup besar dari sisi Kalimantan Barat, apalagi dia adalah salah satu jaminan late game juga untuk teman-teman dari Kalimantan Barat sendiri. Ditambah Alice di sini punya shutdown, nilai shutdownnya cukup tinggi, 4 kali, berarti sudah mega kill sekitar 200 sampai 300 gold kill yang bisa diterima sama tim Maluku dengan men-shutdown ke arah seorang Alice sendiri. Jadi tanpa adanya Winter Transition juga yang tadi sempat cooldown di arah tengah, menurutku Alice tadi agak sedikit kelimpungan untuk menerima damage dari teman-teman tim Maluku. Sehingga dia bisa tershutdown. Dan ini 60 second sebelum masuk ke dalam Lord selanjutnya, yang berarti di sini Alice harus coba untuk bikin item yang mungkin lebih sustain buat dia. Entah bikin Kara Immortality, entah bikin Kara Oracle. Menurut aku
masih cukup bagus. Bahkan bikin Kara Oracle bakal membuat dia jauh lebih sustain ketika menghadapi burst yang bisa dilakukan sama seorang Lunox. Karena Lunox sendiri juga pasti bikinnya karena Necklace of Durance atau enggak Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon. Bener sekali, Vel. Tapi kita lihat di sini mungkin ini masih sama-sama bersabar ya, karena 30 menit menuju ke arah Lord yang terhormat, menuju ke arah Land of Down, masih mencari-cari semuanya pundi-pundinya, dan dari tim Maluku juga nggak mau gegabah lagi ya, karena terculik satu itu bakal menjadi bencana buat tim Maluku itu sendiri. Dan begitu juga dengan tim Kalimantan Barat, tadi kita lihat ada Elis yang sedikit overcommit menurut gue, jadi dan menjadi korban selanjutnya, menjadi korban sendiri di sana. Betul, betul banget sih. Jadi ini 10 second, mereka cuman nunggu aja siapa yang bisa disulit dari sisi satu dengan yang lainnya. Karena kalau misalnya sampai ada kesalahan sendiri, itu bakal bahaya. Dan ingat, ini mereka mainin wave minion juga dari sisi Kalimantan Barat. Mereka mainin gimana clear wave minionnya dibawain ke arah teman-teman dari tim Maluku. Sehingga kalau mereka pengen ngincer ke arah Lord, ya mereka akan kesulitan dengan minion-minion sudah bergerak ke arah base yang dimiliki sama teman-teman dari tim Maluku. Jadi mereka agak sedikit dipermainkan dengan main games yang dilakukan sama Kalimantan Barat. Zoning sudah mulai dilakukan oleh tim Kalimantan Barat. Kita lihat ini ada Lord yang sudah mulai dicolek-colek oleh Balmon dan Justice-nya di sana dari tim Maluku. Tampaknya mau terlalu ternyata ada Explode yang masuk ke daerah Lord di sana saat mau ada dia keluar di sana lagi, tadi juga udah keluar, mau gak mau harus dipukul mundur karena ada Elis masuk ke tengah-tengah. Tapi kita lihat juga ada Elis mendapatkan satu orang dari Explode ke arah sana, dan ada Ling yang dengan template of Death yang mendapatkan satu Granger. Ini bencana untuk tim Maluku. Apakah masih bisa bertahan? 3 orang, 23 orang sudah menjadi korban dari tim Maluku. Pertama sudah dihancurkan, ini akan lagi. Bisa jadi Stratus dan bisa coba untuk dihentikan begitu saja. Base terbuka dengan sangat lebar, masih ada Cosmic Vision. Tidak akan bisa karena Kevin berfokus ke arah base, dan Kalimantan Barat berhasil mendapatkan game pertama mereka dari Best of 3 Series. Wow, congrats sekali lagi buat tim Kalimantan Barat.